kepada hamba-hamba Allah yang mukmin dan hamba-hamba yang kafir. Karena itu kita bersyukur dan semoga syukur kita kepada Allah bisa menjadikan kita hamba yang tetap diberi kenikmatan tersebut dan langgeng dalam kenikmatan iman dan Islam. Kemudian semoga salawat salam diberikan kepada Nabi kita Muhammad SAW, Nabiul Karim, Nabi terakhir yang telah mengajarkan kita tentang Islam dari awal hingga akhir. Hingga beliau wafat, beliau telah mengajarkan segala sesuatu yang kita perlukan, yang kita butuhkan tentang Allah, tentang pencipta kita, tentang syariat Islam, bagaimana harusnya kita menjalani kehidupan kita agar kita bisa kembali kepada Allah dengan baik, bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, dan kita bisa selamat dalam hisab kita di hari akhirat kelak, yang mana tiada penterjemah atau tiada orang ketiga di antara kita dengan Allah di hari kiamat kelak, melainkan kita semua akan berbicara langsung dengan Allah, mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan kita. Karena itu mari kita di dunia ini senantiasa bersiap diri untuk menyambut hari itu. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dan kata Allah, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin dalam surah Al-Mutaffifin, yaitu hari di mana manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Semoga Allah merahmati kita. Pada Rabu ini kita kembali duduk di majelis kita ini untuk kembali membahas tentang adab-adab Islamiyah dan sampai kita kepada adab haji wal umrah. Adab haji wal umrah, adab-adab haji dan umrah, ya. Setelah sebelumnya kita membahas tentang bab-bab yang lainnya. Semoga dengan mengilmui adab-adab ini kita bisa beribadah dengan maksimal, beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah, dan agar ibadah kita diterima, agar ibadah kita menjadi simpanan yang baik di sisi Allah. Amin. Kemudian pada pertemuan terakhir kita sudah masuk 2 bab pertama dari adab yang harus kita perhatikan. Di sini Syekh membawakan yang pertama adalah al-istidadu lil haji bitaubati shadiqah. Bersiap untuk ibadah haji dan umrah dengan taubat yang jujur, dengan taubat yang sesungguhnya, ya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat dengan taubat yang nasuhan, yang tulus, yang murni, yang sungguh-sungguh, ya, yaitu benar-benar untuk menyesali perbuatan yang pernah kita buat, kemudian bertekad tidak akan mengulanginya. Kemudian apabila berkaitan dengan manusia atau hak-hak mereka, maka kita minta halal, ya. Dan kita sudah sebutkan kemarin, hak-hak manusia itu paling tidaknya 3, yaitu bisa berkaitan dengan harta, bisa berkaitan dengan fisik, dan bisa berkaitan dengan kehormatan. Karena itu taubat yang benar jika berkaitan dengan hak-hak manusia, ya para saudara-saudari, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka hendaknya semasa di dunia ini kita berusaha untuk meminta halal, meminta maaf atas kezaliman yang pernah kita lakukan, ya. Dan itu adalah taubat yang nasuhan tadi kita katakan, yaitu yang sungguh-sungguh, yang jujur, ya. Jika berkaitan dengan harta, maka dikembalikan hartanya. Jika berkaitan dengan kehormatan, maka minta maaf atau minta halal. Jika berkaitan dengan fisik, maka kisos, ya. Kisosnya yaitu dipukul, maka kisosnya juga dipukul. Al-ainu bil aini, kata Allah dalam Al-Quran, mata lawan mata. Balasnya juga mata, kuping dengan kuping, telinga dengan telinga, hidung dengan hidung. Nah, karena itu, ya, Nabi SAW adalah orang pertama
melakukan hal ini. Ketika beliau menjelang wafatnya, pernah beliau menyampaikan di depan para sahabat, mengatakan, jika ada salah seorang dari kalian yang memiliki sangkutan hati yang tidak kalian ridhoi dari perbuatanku, maka hendaklah kalian balas pada hari ini, kata Nabi. Maka hendaklah kalian balas pada hari. Lalu seorang sahabat ketika itu menunjuk tangan. Dia katakan apa? Engkau pernah menyakitiku dengan menusuk perutku dengan anak panahmu untuk meluruskan saf. Ya, engkau pernah menusuk perutku dengan anak panahmu untuk meluruskan saf. Karena itu aku minta kisos hari ini. Aku minta apa? Kisos. Kisos apa? Berarti dia harus atau dia minta dia balas dengan menusuk perut Nabi dengan anak panahnya. Kan gitu. Karena dia pernah dulu disuruh mundur. Katakan saf. Nah, kemudian apa yang dia lakukan? Setelah Nabi membuka perutnya yang putih, lalu ternyata dia tidak ditusuknya. Perut Nabi dicium. Itulah kisahnya. Ya, dan kisahnya masyhur. Ya. Nah, demikian Nabi SAW mencontohkan kepada kita, minta halal itu seperti itu. Sebelum hari tiada dinar dan dirham. Nggak ada bayaran. Nggak ada lagi tumbuk aku, biar terbalas. Keburukanku dulu menumbukmu, kan gitu ya. Atau pukul aku, kan gitu ya, supaya tidak ada lagi dendam antara kita karena dulu aku pernah memukulmu, kan gitu. Nah, itu harusnya dilakukan sebagai bentuk taubat yang nasuhan. Baik, kemudian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah, ya. Jadi dengan taubat kepada Allah itu cukup, dengan taubat yang sungguh-sungguh menyesali perbuatan dan bertekad untuk tidak mengulanginya. Tapi taubat dengan manusia itu harus benar-benar dikembalikan hartanya, minta halal dan minta kisos agar impas. Baik, kemudian di sini Syekh membawakan Raddul Madzalim. Nah, ini yang pernah kita bacakan hadis panjangnya dan tidak perlu kita ulangi di sini ya. Syekh membawakan hadis yang sangat panjang tentang hadis kursi dari Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah berfirman, "Ya ibadi inni haramtu dzulma nafsi wa ja'altuhu bainakum muharram fala tadzalamu." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya mengharamkan kezaliman, aniaya, perbuatan tidak adil ala nafsi, atas diriku, wa ja'altuhu bainakum muharraman, aku menjadikannya haram juga di antara kalian. Fala tadzalamu, karena itu kalian tidak boleh atau janganlah kalian saling menzalimi. Baik, hadis ini dibawakan di sini, kemudian dibawakan setelahnya bahwasanya Allah mengatakan kalian semua adalah orang-orang yang tidak mendapat petunjuk kecuali orang yang aku beri petunjuk. Orang-orang kalian semua adalah orang-orang yang lapar kecuali orang yang aku beri rezeki. Kalian semua adalah orang-orang yang tidak berpakaian kecuali orang yang aku beri pakaian. Karena itu mintalah kepadaku, kata Allah Azza wa Jalla. Nah, hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasannya salah satu alasan manusia berbuat kezaliman yaitu saling hasad, saling iri di antara mereka, sehingga mereka menginginkan suatu nikmat hilang dari saudaranya. Dia melihat saudaranya mendapatkan harta, lalu dia ingin harta itu hilang dari saudaranya dan diberikan kepada dirinya. Dia melihat saudaranya memiliki kelebihan dari Allah Azza wa Jalla, lalu dia ingin kelebihan itu, rezeki itu, dia yang dapat, sementara rezekinya itu dari saudaranya. Artinya dia merampasnya. Nah, itu yang kebanyakan kezaliman terjadi. Itulah manusia mencuri, melangkahi hak orang lain, dan lain-lain, ya, dari banyak. Dan ini juga bisa berujung kepada, ya, perebutan harta atau merebut harta orang lain, juga bisa berujung kepada pembunuhan, ya, bisa berujung kepada menghilangkan nyawa padahal yang ambil hartanya, seperti para begal-begal sekarang ini, ya kan gitu. Dia ingin harta orang lain,
lalu dengan cara membunuh yang pemilik harta, kemudian hartanya diambil. Nah, obatnya ada pada hadis ini. Apa yang ada pada hadis ini? Nabi SAW mengatakan bahwasanya Allah berfirman, kalian semua itu pada dasarnya nggak punya apa-apa. Kalian pada dasarnya lapar dan tidak berpakaian. Semua aku yang kasih, kata Allah. Semua itu aku yang kasih. Karena itu minta kepadaku, kata Allah. Karena itu tidak perlu kita menyakiti orang lain, mencuri harta orang lain, atau sampai membunuhnya untuk memperoleh nikmat atau harta yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang lain. Cukup dengan meminta kepada Allah, Sang Pemberi, yang mana Allah yang memberi mereka harta, rezeki itu, maka Allah juga yang akan mampu memberinya kepada kita, gitu. Tanpa perlu mengambil harta orang lain, iri, dengki, hasad karena orang lain memiliki harta, nggak perlu. Minta kepada yang memberi, ya, kan gitu. Jadi nggak perlu merampas atau iri. Yang telah Allah berikan kepada orang lain, cukup kita minta kepada Allah. Sebagaimana Allah memberi mereka, maka Allah juga mampu memberi kepada kita. Dan itu tidak berkurang sedikit pun dari perbendaharaan Allah. Tidak mesti Allah berikan kepada dia, lalu kita jadi nggak dapat karena dia yang dapat. Nggak seperti itu. Allah Maha Kaya. Allah bisa saja memberi semuanya dapat, tanpa berkurang kerajaan Allah sedikit pun. Hanya saja Allah akan beri kepada kita ketika kita sudah pas menerimanya. Karena itu kita harus bersabar. Ketika permohonan kita belum dikabulkan, maka ada kebaikan di balik semua itu. Ada saat yang lebih indah akan Allah berikan kebaikan itu kepada kita. Jika belum, maka ini bukan saatnya. Jika mereka diberikan, maka mereka mungkin sudah saatnya diberikan. Nah, karena itu kita berbaik sangka kepada Allah dalam setiap doa-doa kita, bahwasannya Allah akan mengabulkannya pada saat yang indah. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Kita lanjutkan poin nomor 3 dari adab-adab yang diperhatikan untuk orang yang sudah haji dan umrah. Syekh berkata di sini, "Ats-tsalitsu an-nafaqatu al-halalu." An-nafaqatu al-halalu. Apa artinya? Artinya nafkah yang halal. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Jadi ada persiapan hati tadi ya, dengan taubat, perbuatan dan sikap dengan meninggalkan kezaliman ataupun iri hati dan dengki kepada sesama manusia. Kemudian persiapan selanjutnya adalah an-nafaqatu al-halalu. Nafkah yang halal. Rezeki yang halal. Ya. Kenapa demikian? Karena ibadah haji dan umrah termasuk ibadah yang terkumpul padanya dua modal. Dua modal untuk beribadah, yaitu harta dan badan, ya. Seperti ibadah yang lainnya, yang tidak seperti ibadah yang lainnya yang hanya memakai badan saja, seperti syahadah, salat, saum, ya, tidak perlu modal harta, dan tidak seperti zakat yang hanya perlu harta saja, tidak perlu jasad atau badannya. Nah, untuk haji, rukun Islam yang kelima ini, maka perlu dua-dua sekaligus, ya, menggabungkan antara dua modal untuk beribadah, yaitu harta dan badan fisik. Nah, karena itu untuk yang hal ini kita perlu mengumpulkan harta dari yang halal. Diriwayatkan di sini bahwasannya Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nas innallaha tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqala ya ayyuhar rusul kulu min tayyibati wa'malus salihah. Inni bima ta'maluna alim. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum." Tsumma dzakara rajulu yutilu safar ash'ath aghbar yamuddu yadayhi ilas sama, ya rabbi wa mat'amuhu haram
wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Hadis sahih riwayat Muslim, hadis nomor 1015. Rasulullah bersabda dalam hadis ini, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan sesungguhnya Allah memerintahkan kaum mukminin seluruhnya seperti Allah memerintahkan para rasul. Allah berfirman, wahai rasul, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Wa'malu shalihan, dan kerjakanlah yang baik-baik, beramallah dengan amalan yang saleh. Ini bima ta'maluna alim, sesungguhnya aku mengetahui apa yang kalian kerjakan. Waqal, dan Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kulu min thayyibat, makanlah dari yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari yang kami rezekikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW bercerita bahwasannya ada suatu orang lelaki yang yutilus safar, yang panjang perjalanannya, sudah berjalan jauh. Ash'ath aghbar, rambutnya acak-acakan dan berdebu. Yamudaihi, dia mengadahkan tangannya ke langit. Ya Rabbi, menyeru, ya Allah, ya Allah. Wa mat'amuhu haram, tetapi makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, tetapi minumannya haram. Wa malbasuhu haram, tetapi pakaiannya dari yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dengan yang haram, atau dia mengenyangkan dirinya dengan benda yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika, lalu bagaimana doanya bisa dikabulkan? Nah, ikhwatal iman jamaah Masjid Agung Sakinah rahimani rahimakumullah. Dalam hadis ini Rasulullah yang menyampaikan kepada kita tentang perkara yang harus diperhatikan, yang merupakan suatu yang penting, ya, tentang Allah, yaitu Allah itu maha baik dan tidak terima kecuali yang baik-baik. Dan bahwasannya salah satu yang Allah terima dari kita adalah doa kita dengan penerimaan yang baik di sisinya dan dia mengabulkannya. Tapi apabila tercampur pada tubuh kita sesuatu yang tidak baik, maka itu akan menjadi penghalang terkabulnya doa kita. Ya, di sini disebutkan bahwasannya Allah itu dan tidak menerima yang baik-baik, ya, dan itu sudah mudah dipahami. Kemudian Rasul menekankan kembali bahwasannya perintah untuk para rasul itu sama dengan perintah untuk orang-orang mukmin, yaitu hendaklah kita makan yang baik-baik dan berbuat yang baik-baik, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Nabi mengumpamakan bahwasannya ada suatu ketika seorang laki-laki yang sudah jauh perjalanannya, dan ini termasuk salah satu sebab terkabulnya doa, ya, orang yang sedang dalam perjalanan. Tetapi Allah tidak mengabulkan doanya. Kenapa? Karena Nabi katakan ternyata mat'amuhu haram, dia makanannya haram, enggak baik. Mashrabuhu haram, minumannya ada yang haram. Nah, perhatikan minuman kita, ya, enggak baik. Wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, mungkin saja dia dapatkan dari mencuri dan lain sebagainya, ya. Wa ghudhiya bil haram, lalu dia kenyang, tubuhnya ini dibesarkan dengan sesuatu yang haram atau zat yang haram, diberi gizi dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik, lalu macam mana bisa dikabulkan doanya, kata Nabi, ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwasannya selain Allah tidak menerima ibadah amalan yang tidak baik,
Allah juga tidak menerima ibadah dan amalan jika ada faktor tidak baik yang ada di sekitar kita. Salah satunya adalah makanan. Jadi bisa jadi ibadah kita sudah sesuai dengan sunnah, sudah baik, sudah sesuai dengan ilmu yang sahih, kan gitu. Amalannya kita juga sudah sesuaikan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Juga dengan ikhlas, dengan sangat betul-betul memurnikan ketaatan kepada Allah, tetapi bisa jadi ada yang tidak baik apa dari makanan, nah gitu, dari minuman, dari pakaian kita, dan ada yang gizi yang masuk ke dalam tubuh kita menjadi daging dari yang tidak baik. Fa anna yustajabu lidzalika, kata Nabi. Lalu bagaimana bisa dikabulkan? Ya. Nah, ini catatan penting bagi kita semua ikhwatal fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai ada mendarah daging di tubuh kita ini sesuatu yang haram. Jangan sampai daging yang tumbuh di tubuh kita dari sesuatu yang haram. Dan ini ada ancamannya khusus ya. Apa kata Nabi? Daging yang tumbuh dari harta yang haram, fanaru aulabih. Neraka lebih berhak untuk memakannya. Nah, gitu. Kita yang senantiasa berharap ibadah kita diterima, doa kita diterima, amal soleh kita diterima, berusaha dengan ikhlas, berusaha mengikuti sunnah, tapi jangan sampai kita melengahkan hal ini, yaitu makanan harus juga halal, minuman halal, pakaian kita halal, jangan sampai daging yang tumbuh di tubuh kita ini besar dari sesuatu yang tidak halal. Nah, demikian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Baik, kita lanjutkan poin nomor 4 ya. Setelah persiapan-persiapan tadi, kemudian barulah Syekh di sini menuliskan bab yang keempat atau adab yang keempat, al-ikhlasu fil haji isti'dadan wa tajhizan wa adaan, yaitu mengikhlaskan niat, memurnikan niat dalam mengerjakan haji dan umroh, dan dalam persiapannya, wa tajhizan dalam bekal yang dikumpulkan untuk mengerjakannya, wa adaan dan dalam menunaikannya. Ya, jadi keikhlasan di sini saya mengatakan pada 3 ya, persiapan itu pada 3, yaitu persiapan untuk pergi, tazhijan pengumpulan bekal-bekalnya, waadaan dan ketika menunaikannya. Kemudian Syekh membawakan hadis yang masyhur dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amalu binniyat wa likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu, amal-amal soleh itu binniat, dilihat dari niatnya. Walikul limri'in manawa, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan yang diniatkan. Siapa niat hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratuhu lidunya, tapi barang siapa yang niat hijrahnya untuk dunia, perkara dunia, yusibuha yang dia raih atau dia peroleh, aw yamra'atin yatazawwajuha, ataupun untuk seorang wanita ataupun untuk perempuan yang dia nikahi, fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan itu. Nah, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Hadis ini berkaitan dengan hijrah, yaitu ketika dahulu Rasulullah SAW memerintahkan manusia untuk berhijrah. Dan dikisahkan dalam hadis ini, atau asbabul wurud hadis ini adalah ketika itu ada seseorang yang berhijrah bukan karena mengharapkan keridhaan Allah dan atas perintah Rasulullah SAW, tetapi dia hijrah untuk memperoleh dunia ataupun untuk ada wanita di Madinah yang hendak dia nikahi. Maka itu hadis ini pun terucap dari Rasulullah
SAW untuk memberi peringatan kepada manusia. Hendaknya hijrah mereka ketika itu ke Madinah bukan untuk perkara dunia atau karena mau menikahi wanita. Karena barang siapa yang niatnya untuk Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah. Tetapi yang niatnya untuk dunia, untuk bisa kaya di Madinah ataupun untuk menikahi wanita Madinah, maka dia akan mendapatkan dunia yang dia niatkan itu dan tidak mendapatkan lagi balasan di akhirat. Nah, hadis berlaku untuk semua amalan ya, ikhwatal iman rahimani rahimakumullah jami'an. Yang mana niat kita tepuk dada tanya selera, kan gitu istilahnya. Kita niatnya umroh itu untuk apa? Untuk apa? Apakah hanya untuk bisa menyaingi tetangga atau rekan-rekan sejawat yang sudah umroh, lalu agar kita bisa umroh juga, agar bisa bangga-banggaan, agar bisa cerita-ceritaan, agar bisa aku juga pernah, kan gitu? Ataukah untuk meraih pahala dari Allah? Ataukah untuk menunaikan kewajiban? Apakah untuk sholat di Masjidil Haram? Apakah sholat di Masjid Nabawi? Atau umroh kita niatkan untuk jalan-jalan, cuman sekedar tuh ada plus Taif, atau plus Turki, atau plus Mesir, ada ya. Nah, yang mana ini akan mengubah niat kita yang tadinya memang betul beribadah, maka bisa jadi ada niat jalan-jalan, yang gitu ya. Niat untuk tamasya. Ini juga nggak diperbolehkan karena sebagian orang niat umrohnya bukan untuk beribadah, tapi hanya untuk tamasya atau jalan-jalan. Dan ini banyak terjadi pada orang-orang sering tamasya ke luar negeri. Ya, tamasya ke luar negeri, lalu dia menjadikan salah satu destinasinya untuk traveling itu umroh. Nah, gitu. Bukan semata-mata untuk mengunjungi Baitullah. Nah, demikian ya. Yang perlu kita perhatikan. Karena itu niat sangat penting. Jika niatnya hanya untuk jalan-jalan, belanja, dan lain sebagainya, maka ini yang tercela. Tapi jika niatnya untuk Allah dan Rasul-Nya, niatnya benar-benar untuk menunaikan ibadah dan mendapatkan simpanan di sisi Allah, maka yang menyertainya menjadi boleh, mubah. Sambil beli boleh, karena bukan itu tujuannya, karena cuma sambil bawa oleh-oleh boleh, kan gitu. Dan dia juga tidak pamer sana pamer sini, karena sebenarnya niatnya untuk ibadah, tidak untuk ditampilkan dan tidak untuk cerita ke sana kemari. Dan itu penting karena kita bisa jadi ketika menunaikan ibadah, ibadahnya benar. Apalagi ketika bersiap-siap ya, diam-diam mengumpulkan bekal lalu berangkat. Tetapi tergoda ketika selesai. Ketika sudah selesai sepulang ke tanah air, maka timbullah godaan untuk cerita. Nah, ini juga berbahaya. Bisa jadi ibadah yang telah dilakukannya berkurang nilainya karena cerita-cerita setelah pulang. Wallahu a'lam. Baik, kita lanjutkan. Hadis kedua yang disebutkan Syekh di sini tentang al-ikhlas adalah riwayat dari Imam An-Nasa'i dengan sanad hasan dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili. Dia berkata, Ja'a rajulun lin Nabi faqala ara'aita rajulan ghadha yaltamisul ajra wa dzikra ma lahu? Qala Rasulullah la syai'a lahu fa'adaha thalathan. Seorang laki-laki datang kepada Nabi lalu dia bertanya, ada seorang yang berperang lalu dia berperang untuk mendapatkan upah dan mendapatkan sebutan yang baik, disebut sebagai pahlawan, sebagai prajurit perang yang berjasa. Malahu, apakah dia mendapat apa yang dia dapatkan? Apakah yang dia dapatkan? Faqala Rasulullah bersabda, la syai'a lahu. Dia tidak mendapatkan apa-apa. Artinya dia tidak mendapatkan pahala apapun. Fa'ada salatan. Lalu orang itu bertanya sampai 3 kali. Jika ada orang yang berperang untuk mendapatkan upah dan mendapatkan sebutan yang baik, apakah dia mendapatkan pahala? Nabi mengatakan la syai'a lahu hingga 3 kali. Yaqulu lahu Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata kepadanya, Innallaha la yaqbalu minal amali
illa ma kana lahu khalisan wa butughiya bihi wajhuhu. Sesungguhnya Allah tidak menerima amal-amal kecuali apa yang dilakukan dengan ikhlas dan mengharapkan ganjaran dari Allah. Wa butughiya bihi wajhuhu. Hanya mengharapkan pahala dari Allah. Nah, hadis ini sama dengan hadis yang di atas ya, yang menekankan sesungguhnya tidak akan diterima sama sekali amalan yang tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya murni 100% mengharapkan Allah, ya. Ikhlas itu bukan kita tanpa pamrih ya. Tanpa pamrih itu bisa jadi dia tidak mengharapkan apapun. Artinya enggak ngarap apa-apa gitu. Ya udah enggak apa-apa, saya enggak mengharapkan apa-apa, enggak ngarepin balasan. Enggak malasin balasan dari manusia dan tidak juga dari Allah. Nah, ini enggak benar juga. Yang benar tidak mengharapkan balasan manusia, tapi mengharapkan balasan hanya dari Allah. Nah, itu baru ikhlas ya. Jadi bukan seperti perumpamaan orang yang keliru tentang ikhlas, yang mengatakan ikhlas itu seperti kita buang hajat katanya. Seperti buang hajat itu apa? Ketika kita sudah buang, lalu kita kan ikhlas. Ikhlas itu apa? Ya nggak ngarep itu balik lagi dan mengingat-ingatnya sama sekali. Nah, gitu ya. Perumpamaan ini ada benarnya tapi juga ada salahnya. Kenapa? Karena mengatakan bahwasan ikhlas itu melakukan sesuatu tanpa tujuan. Nah, gitu. Nah, ini tidak benar. Yang benar, ikhlas itu adalah melakukan sesuatu dengan tujuan agar hanya Allah yang membalas. Gitu ya. Mengharapkan sesuatu, ada tujuannya ada. Ngarep, tetap ngarep, cuman ngarepnya hanya kepada Allah. Mengharapnya hanya kepada Allah agar Allah yang membalasnya, bukan berharap kepada manusia. Dan harapan itu diikhlaskan atau dimurnikan hanya untuk itu. Nah, dan ikhlas inilah yang akan menggerakkan dia untuk selalu menjaga amalannya. Amalan yang ikhlas maka tidak mudah goyang dan tidak mudah kecewa. Amalan ikhlas jika tidak ada pujian atau tidak ada manusia yang memperdulikannya, maka dia tetap bahagia. Ciri-ciri amalan yang ikhlas adalah amalan yang betul-betul tidak mengharapkan ada manusia yang tahu dan ada manusia yang senang dengan amalannya. Jika dia masih ada harapan agar manusia tahu ibadahnya itu, jika dia masih ada harapan agar manusia memujinya atau senang karena mengetahui atau karena dia bercerita tentang ibadahnya itu, ketahuilah ibadahnya kurang ikhlas. Karena dengan demikian masih ada terbetik dalam benaknya, senang kalau orang tahu ibadahnya itu. Senang kalau orang tahu bahwasannya dia pernah umroh. Senang kalau orang tahu bahwasannya dia juga pernah sholat di Masjidil Haram, pernah ini dan itu. Nah, itu menjadi tidak ikhlas. Kenapa? Karena ada terbetik di dalam hatinya sedikit ya, pingin manusia menyenangi dirinya karena ibadah. Padahal harusnya ibadah itu murni karena agar Allah senang kepada kita, bukan agar manusia. Sama sekali tidak ada faktor sedikit pun untuk kesenangan manusia. Tetapi murni agar Allah yang senang kepada kita. Kita menunaikan umroh dan haji agar Allah senang kepada kita. Kita sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi agar Allah senang kepada kita dan sayang kepada kita. Bukan agar manusia senang kepada kita dan muji-muji kita. Nah, ini menjadi batasan yang sangat tipis dari niat kita. Karena itu kita senantiasa memonitor ya hati kita, niat kita, jangan sampai ada faktor-faktor ini masuk ke dalam. Karena sudah banyak biaya yang dikeluarkan, sudah lelah badan untuk mengerjakannya, sayang sekali ya, hilang begitu saja. Ya, apalagi ibadah ini butuh modal. Naam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adab selanjutnya, ya ini yang terakhir untuk malam ini, insyaallah kita lanjutkan pada pekan berikutnya jika tidak selesai, yaitu ikhtiar rafiq as-saleh. Ikhtiar ar-rafiq as-saleh. Syekh di sini mengatakan, setelah semua itu tadi, maka hendaklah dia memilih teman perjalanan yang baik, teman perjalanan yang saleh. Ruwaya Tirmidzi wa hassanahu ala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tirmidzi merekam sebuah hadis dan dia menyatakan hadis ini hasan dari sahabat Abu Hurairah.
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Wa fi riwayatihi li Ahmad man yukhalid. Seseorang itu, Rasulullah bersabda, seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Seseorang itu berada di atas agama teman dekatnya. Karena itu hendaklah seseorang melihat, atau salah seorang dari kalian melihat siapa yang dia jadikan teman dekat. Dalam riwayat oleh Ahmad disebutkan man yukhalid. Man yukhalid itu artinya siapa yang dia jadikan teman sepergaulan. Siapa yang dia pergauli. Siapa yang dijadikan teman sepergaulan. Nah, ini menunjukkan pentingnya ya teman yang soleh, terutama dalam perjalanan. Karena kita biasa perjalanan itu bersama rombongan, dan pilihlah teman yang baik sesama jamaah yang kita bisa jadikan teman untuk seperjalanan kita, yang saling mengingatkan kita tentang fokus dalam beribadah dan tidak melakukan hal-hal yang bisa membatalkannya. Karena bisa jadi semua yang telah kita siapkan tadi baik dan benar, tetapi karena pengaruh teman yang tidak baik, bisa jadi ibadah kita rusak, ya. Nah, karena itu penting di sini salah satu faktor yang disebutkan Syekh di sini adalah pilihlah teman yang baik. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Abu Sa'id Al-Khudri anin Nabi bahwasanya Nabi bersabda, "La tusahib illa mu'minan wa la ya'kul ta'amaka illa taqiyyun." Janganlah kamu berteman baik kecuali dengan orang mukmin, dan janganlah kamu wala ya'kul ta'amaka, dan jangan makan makananmu illa taqiyun, kecuali orang yang bertakwa. Nah, hadis ini juga menunjukkan tentang seorang sahabat, ya, teman hendaknya pilih dari orang yang baik, dan teman yang baik akan mengingatkan kita untuk senantiasa berada dalam ketaatan. Baik, ini saja ya ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah yang bisa saya sampaikan dari kitab yang kita baca ini. Mudah-mudahan kita Allah beri kesempatan untuk melanjutkan di lembar berikutnya, adab yang ke-6 dan ke-7 dan ke-8 dari adab-adab berhaji dan umroh. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semua yang kita sebutkan ini bukan hanya berlaku untuk haji dan umroh saja ya. Ini berlaku untuk semua ibadah. Ini berlaku untuk semua ibadah yang kita lakukan semasa kita hidup di dunia ini. Jadi, khotal iman rahimani wa rahimakumullah, sudah masuk waktu Isya, kita akhiri sampai di sini. Aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah tim